Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis solihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Ali Imran 133. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrat. Bukhari. Aku berlindung dengan Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Bersegeralah kamu bertaubat. Bersegeralah kamu meninggalkan segala macam dosa. Maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Ampunan Allah, surganya yang seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, sudah disiapkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran 133. Dari Abu Hurairah berkata, ia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku beristighfar, bertaubat kepada Allah pada setiap hari sebanyak 70 kali. Riwayat Bukhari. Rasul tuh, Nabi itu istighfarnya 70 kali, bertaubatnya 70 kali. Nabi. Ibu dan bapak, para jamaah subuh Masjid Al-Jihad Muhammadiyah rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah diberinya kita nikmat yang tidak bisa sanggup kita menghitungnya. Kita jadikan sarana untuk jalan beribadah, untuk libtigo amardotillah, agar hidup kita ini punya arti dan makna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita pohonkan kepada Allah. Kita berharap senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan pengajian kita, sebab-sebab berpalingnya dari agama Allah. Sebab-sebab berpalingnya dari agama Allah. Ini masih pembahasan tentang taubat. Sebab berpalingnya dari agama Allah, tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup di ujung zaman, akhir zaman. Rasulullah bersabda dalam riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, sebelum datang Dajjal,
akan datang kepada kamu satu manusia, di mana tahun itu tahun yang penuh dengan penipuan. Akan datang kepada umat manusia satu tahun yang penuh dengan penipuan di akhir zaman. Orang pendusta dibenarkan. Akan muncul. Sedangkan orang yang jujur didustakan. Akan muncul. Orang yang amanah dihianati. Sedangkan yang pengkhianat diberikan amanah. Akan muncul di akhir zaman. Maka perlu kita luruskan akidah kita menjalani kehidupan ini. Rasulullah SAW mengingatkan kita, kalau kita betul-betul dapat hidayah, iman, tauhid, akidah dari Allah, benar akidah kita kepada Allah, kita tidak akan sepi di dunia ini. Tidak akan sepi di alam barzah, tidak akan terasing. Tidak terasing di dunia, tidak akan terasing di akhirat. Tapi benar, kekuatan sahabat itu dengan akidahnya, kekuatan umat itu dengan akidahnya. Sebaliknya, kalau sudah luntur akidah umat Islam, lumpuh, umat Islam sudah bisa dipecah-pecah, diadu domba. Ini yang akan terjadi. Lari kunci kesuksesan umat Islam itu hanya akidah. Di akidahnya. Kuat ibadahnya karena akidah, kuat ukhuwahnya karena akidah. Baik akhlaknya karena akidah. Semua ditopang dengan akidah. Makanya Rasulullah 13 tahun membenahi akidah. 13 tahun. Bukan waktu yang sedikit. Ini ya Pak Ibu. Jadi kita lanjutkan. Kemarin telah kita sampaikan. Syarat bertaubat itu ada 3 yang harus kita penuhi. Kalau sudah menyangkut dengan hak manusia, syarat taubat itu harus ditambah dengan 1 lagi. Ya, paham? Paham sampai situ? Bu? Hah? Syarat taubat itu ada 3. Kalau menyangkut dengan manusia, hak makhluk, ditambah 1 lagi. Jadi 4. Yang pertama, adnamu ala masalafa. Menyesali apa yang telah diperbuat masa lalu. Menyesal. Makna menyesal itu tidak akan berulang ke situ lagi. Jangan menyesal makan cabai, pedas, berhenti sebentar, sudah itu diulang. Itu tidak menyesal namanya. Ketagihan makan cabai. Beda itu. Yang kedua, iqla'u anhu fil hal. Menjauhkan diri dari perbuatan maksiat itu saat itu juga. Saat ini juga ditinggalkan maksiat itu. Apa saja pun, kecilnya dosa, besarnya dosa, semuanya itu mengandung maksiat. Jangan kita menganggap remeh suatu kecilnya dosa. Yang penting harus kita pikirkan, kepada siapa kamu berbuat dosa. Kepada siapa kamu bermaksiat. Jangan pandang kecilnya dosa. Yang harus dipandang, kepada siapa saya bermaksiat ini. Ini harus dipikirkan. Supaya kita taubat dengan benar.
Kalau remeh kita pada soal dosa yang kecil, kita akan larut, bisa akan menambah dengan dosa yang besar. Makanya di dosa kecil itu menumpuk bisa dosa besar. Jadi jangan pandang remeh dosa kecil. Yang harus dikaji, kepada siapa saya berbuat dosa, berbuat maksiat itu. Yang ketiga, syarat taubat itu al-azmu an la yu'awilahu fil mustaqbal. Bertekad tidak akan mengulangi perbuatan itu akan masa datang. Bertekad tidak akan diulanginya lagi dosa itu. Berhenti total. Jijik dia seperti jijiknya kotorannya dibuang pagi hari. Begitulah jijiknya kepada dosa itu. Nah, baru. Itu menyangkut dengan Allah. Kalau menyangkut dengan manusia, nah itu hak-hak manusia diambil, dizolimi, diupat. Ibu tahu diupat, mengupat? Tahu ya? Dicaci maki, dihina, malah dibunuh. Pembunuhan banyak di akhir zaman. Nih, sedikit-sedikit cari kesalahan orang lain. Itu kalau kita tidak menghubungi orang bersangkutan, manusia yang kita gibah, yang kita upat, yang kita adu domba, yang kita fitnah, dosa kita tidak selesai dengan Allah, dengan dia. Tidak ada selesainya. Jadi harus minta dimaafkan yang bersangkutan. Hubungkan langsung dengan orang-orang yang kita upat, dengan orang-orang yang kita fitnah, dengan orang-orang yang kita zolimi, dengan orang-orang yang kita adu domba. Hubungi langsung, minta maaf, direlakan, diikhlaskannya. Pastikan dia bisa memaafkan kita dari dosa itu. Itu tambahannya dari 3 tadi. 3 syarat tadi ditambah dengan itu, baru taubat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan 10 janji Allah atas perbuatan manusia. 10 janji Allah atas perbuatan manusia. Ini pasti akan terjadi. Yang pertama, perbuatan itu akan dihadirkan nanti di akhirat. Apa saja perbuatan itu? Akan dihadirkan nanti di akhirat, dimunculkan. Baca surah Ali Imran ayat 30. Ali Imran ayat 30. Yaumat tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin mahdaran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'idan wa yukhasiru kullum lahu nafsahu wallahu raufur rahim rauful bil ibad. Ali Imran 30. Ingatlah pada hari ketika setiap manusia jiwa mendapatkan balasan, mendapat ganjaran, mendapat apa lagi? Sanksi atas perbuatannya. Apakah kebajikannya yang dikerjakan? Apakah keburukan? Dia tetap mendapat balasan yang dikerjakannya itu. Sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu, orang tadi itu, orang menyesal berdosa itu, sekiranya ada jarak, masih ada harapan,
dari perbuatannya itu kepada hari kiamat itu yang dihadapinya itu sudah nampak siksa dan azab Allah Subhanahu wa taala itu, mereka itu akan kembali kepada yang baik. Dan Allah memperingatkan kepadanya dari siksa Allah. Allah Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Tetap Allah peringatkan. Azab itu, perbuatan itu, kelakuan yang dibuatnya di dunia itu tetap dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keadilan Allah. Malaikat itu senantiasa mencatat. Dua malaikat yang sering mengiringi manusia kemana ia pergi, kecuali ke dalam kamar kecil. Diiring oleh malaikat. Kemana ia pergi? Apabila dia melakukan kebaikan, dicatat oleh malaikat. Apabila dia melakukan suatu keburukan, dosa, maksiat, akan dicatat oleh malaikat. Nah itu. Jadi, Bapak dan Ibu saudara yang hormati, mari kita waspada. Setiap perbuatan itu akan nanti diperlihatkan di hadapan Allah, di hadapan kita nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita akan nampakkan perbuatan kita selama hidup dunia. Dari mana itu dibuat? Sebelum orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberi ampun maaf kepadanya. Siapa yang datang kepadaku membawa dosa sebanyak langit dan bumi, setinggi langit dan bumi, tapi dia tidak mensyirikkan aku dengan sesuatu apapun, aku maafkan dia, aku ampunkan dia. Bertobat dengan Allah, Allah ampuni. Tapi bertobat dengan benar. Nah, ini pada nilai hormati. Kita harus sadar, Allah memberikan waktu itu kepada kita sungguh luar biasa untuk bisa kita bertaubat. Coba kita renungkan dengan secara tulus betapa besarnya rahmat Allah dari azabnya. Selalu duluan rahmat Allah, kasih sayang Allah duluan. Tidak pernah mendahului azabnya, tidak ada pernah mendahului teguran Allah daripada rahmatnya. Rahmatnya Allah duluan. Namun manusia itu tetap selalu membantah. Qalilan ma tashkurun, hanya sedikit yang bersyukur. Tidak mau menyadari yang dipakainya nikmat siapa, yang dibadanya itu nikmat siapa, yang bisa berjalan itu nikmat siapa, yang bisa melihat itu nikmat dari siapa. Harta yang kamu miliki itu nikmat siapa? Bukan kita. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja pun nikmat yang diberikan yang ada padamu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja pun nikmat yang ada padamu adalah dari Allah. Bukan karena keras jerih payah kita. Kita kuatnya berusaha, bukan. Itu paham-paham orang liberal yang memberikan pinggiran kepada Allah, tidak mensempurnakan urusan Allah di situ. Orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dikerjakan selalu dengan izinnya Allah, tidak ada. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apapun yang kita rencanakan, yang kita buat, kalau tidak dengan kehendak Allah enggak bisa. Semua itu dengan gerakan Allah. Biiznillah, dengan izinnya Allah. Nah, di situ kita harus sadar, rahmat Allah mendahului daripada azabnya. Dikarenakan rahmat Allah itu dahulu terus kepada kita, diberikan terus. Ingat,
Jangan kita bermaksiat sekecil apapun kepadanya. Coba kita renungkan. 24 jam Allah berikan waktu kepada kita. Berapa menit yang kita sumbangkan untuk Allah waktu itu? Berapa menit? Coba. Sholat subuh taruhlah 10 menit sama zikir dan doanya. 10 menit, taruhlah 10 menit.